Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film Dumplings. Dumplings, makanan yang sedang booming akhir-akhir ini, dumpling dimsum atau yang sedang hits di Bandung, yaitu dumpling atau pangsit goreng. Apa perasaan kamu saat makan dumpling yang enak, tetapi isinya itu sebenarnya bayi-bayi janin yang belum lahir? Kalau di video sebelumnya, saya merangkum daging manusia rasa mie ayam dan penjual daging manusia rasa kari sapi. Kali ini saya akan membahas penjual dumpling dengan isi janin. Sebelum melanjutkan ke alur cerita, jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar berkembang. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja check it out. Cerita dimulai seorang wanita bernama Bibi May, si pembuat dumpling isi. Dumpling isinya cukup terkenal karena khasiatnya untuk awet muda yang abadi. Membeli semangkuk hidangan tersebut saja harus merogoh kocek cukup mahal karena bahannya yang langka dan tidak biasa. Bibi May membuat dumpling isi di rumahnya yang berlokasi di rumah susun perbatasan antara China dan Hong Kong. Ia hanya tinggal seorang diri, ditemani oleh peliharaannya seekor anjing kecil. Pembeli dumpling isinya memang tidak banyak pembelinya, hanya di kalangan tertentu dan promosinya hanya dari mulut ke mulut. Suatu hari seorang wanita bernama Nyonyali mendatangi untuk mencoba hidangan dumpling isi buatan Bibi May. Nyonyali sendiri seorang istri dari aktor terkenal di negara Hong Kong. Dengan membawa masalah rumah tangganya, ia berharap dengan mengkonsumsi dumpling isi buatan Bibi May, ia akan menjadi cantik, awet muda, dan suaminya makin cinta padanya. Awalnya ia merasa jijik ingin mengkonsumsi dumpling isi tersebut karena rumah Bibi May sendiri terlihat jorok dan berantakan, memberi kesan tidak nikmat untuk disantap. Tetapi Bibi May meyakinkan bahwa hasilnya lebih penting daripada prosesnya. Kemudian Nyonyali pun segera menyantap dengan agak jijik. Bibi May yang melihat itu pun mengatakan dirinya awet muda hingga saat ini karena rutin mengkonsumsi dumpling isi buatannya. Nyonyali pun perlahan menyantapnya. Nyonyali semenjak itu sering bertamu hanya untuk dibuatkan semangkuk dumpling isi. Karena rasanya yang lezat, semenjak itu Nyonyali tidak pernah sungkan untuk menyantap yang tanpa ia ketahui itu adalah dumpling isi bayi-bayi janin. Rupanya, Bibi May mendapatkan janin-janin tersebut dari salah satu rumah sakit di perbatasan China Hong Kong. Agar tidak diketahui oleh petugas imigrasi, ia membawa bekal yang berisi telur, nasi, dan daging, dibuat agar tidak terlihat seperti janin. Dengan taktik seperti ini, Bibi May selalu lolos dari pemeriksaan imigrasi. Nyonyali memaksa khasiat dari makanan dumpling isi tersebut sangat lama. Ia meminta Bibi May agar hasil awet mudanya lebih dipercepat lagi. Bibi May menenangkannya untuk sabar dalam hasil yang akan didapatnya. Suatu ketika, seorang gadis kecil berusia 15 tahun bersama ibunya mendatangi rumah Bibi May untuk meminta bantuannya. Bibi May dulunya seorang handal dalam menangani proses kelahiran. Ia sering menangani proses kelahiran bahkan pengguguran kandungan. Tahu ia memiliki keahlian-keahlian tersebut, ibu dari gadis kecil tersebut meminta bantuan dan mengiba ke Bibi May untuk menggugurkan janin yang berada di dalam diri si gadis kecil tersebut. Ia merupakan korban dari pemerkosa sang ayah kandung. Tidak kuat menerima aib dan masa depan yang akan terjadi dengan putrinya, ia terus meminta pada wanita tua yang masih terlihat awet muda tersebut. Bibi May memeriksa kondisi sang gadis kecil. Ternyata kandungannya sudah berusia 5 bulan. Usia di mana sangat berbahaya untuk diberi tindakan pengguguran. Bibi May menyarankan agar mendatangi salah satu rumah sakit supaya lebih aman. Namun ibu sang gadis kecil tidak bisa ke sana karena tidak memiliki biaya rumah sakit. Bibi May menyuruh mereka untuk pulang terlebih dahulu tanpa memberikan jawaban ya atau tidak.
Di tempat lain, Nyonya Lee tiba-tiba terhenti dan teringat sosok suaminya yang memiliki selingkuhan muda. Mereka sedang berada di sebuah kamar hotel. Ia pun menguntit wanita muda selingkuhan suaminya itu. Saat Bibi Mei sedang diam, berpikir untuk mendapatkan cara membantu Nyonya Lee. Tiba-tiba ia terpikir janin yang tepat untuk mempercepat khasiat awet muda. Ia teringat pada gadis kecil dan ibunya yang menghampiri rumahnya saat itu. Tak menunggu lama, ia menelepon dan bersedia untuk memberikan jasa layanan pengguguran bagi sang gadis kecil itu. Sebagaimana kita ketahui, ia mengincar janin yang berusia 5 bulan tersebut. Proses pengguguran itu pun dilakukan. Beberapa hari kemudian, Nyonya Lee ditelepon oleh Bibi Mei untuk segera datang ke rumahnya karena ia telah menghidangkan dumpling isi yang lebih mujarab dan cepat khasiatnya. Setiap Nyonya Lee datang untuk menyantap dumpling isi itu, ia selalu curiga proses pembuatan di dapurnya. Kaget dengan kenyataan yang ada di hadapannya, ia segera meninggalkan rumah Bibi Mei. Tiba-tiba ia berhenti dan teringat sosok suaminya yang memiliki selingkuhan muda. Ia pun kembali ke rumah Bibi Mei. Wanita si pembuat dumpling tersebut telah menunggunya dan mengetahui ia sempat kabur. Dengan semangat 45, Nyonya Lee menyantap hidangan di mangkuk yang berada di atas meja. Ternyata sangat benar khasiatnya sangat mujarab bagi Nyonya Lee. Ia semakin awet muda dan suaminya seperti melihat sosok wanita muda cantik. Kilas balik, gadis kecil dan ibunya terlihat naik bis pulang setelah melakukan aborsi. Setelah turun, gadis itu ambruk di trotoar mengeluarkan darah dari rahimnya. Tanpa seorang pun di sekitarnya, ibunya hanya bisa menyaksikan saat ia pingsan. Di suatu malam, Nyonya Lee mengadakan pesta makan malam untuk teman-temannya. Mereka memujinya yang bertanya-tanya tentang kecantikan dan masa mudanya yang baru ditemukan. Ketika Nyonya Lee bergabung dengan mereka, teman-temannya mengklaim bahwa ada bau amis atau bau seperti ikan di udara, yang ternyata dari Nyonya Lee sendiri. Dia lalu meninggalkan teman-temannya dan melari ke bak mandi. Ternyata ada efek dalam diri Nyonya Lee beberapa minggu setelah khasiat diperoleh yang membuat sekujur tubuhnya meninggalkan aroma tidak sedap. Marah dengan Mei, Nyonya Lee meneleponnya, menuntut untuk mengetahui apa yang telah dia telan. Mei hanya mengklaim bahwa seorang anak yang dikandung melalui insest adalah hal yang paling kuat. Tuan Lee mendengarkan di telepon lain dan sengaja mendengar percakapan antara Nyonya Lee dan Mei tentang apa yang terjadi. Singkat cerita, Tuan Lee mengunjungi Mei untuk mengetahui apa dumpling istimewanya benar-benar berfungsi. Tuan Lee makan salah satu dumpling dan melakukan hubungan seks kejam dengan Mei. Setelah melihat poster lamanya, Tuan Lee terkejut mengetahui bahwa Mei sebenarnya berusia 60-an, tetapi telah berhasil mempertahankan penampilan fisiknya sebagai wanita di umur 30-an. Nyonya Lee segera menyadari bahwa dia tidak bisa awet muda tanpa makan dumpling Bibi Mei. Nyonya Lee memohon pada Mei untuk terus mencarikannya bahan paling ampuh untuk dumpling dan berjanji untuk membayarnya dengan mahal. Mungkin saat ini Mei mengabaikan permohonan Nyonya Lee dan merobek cek beberapa bagian. Keesokan paginya, petugas polisi tiba di sebuah apartemen di mana mereka menemukan ibu gadis kecil menangis berlumuran darah dengan mengepal pisau. Tersirat bahwa setelah kejadian itu, polisi mengetahui identitas Mei dan menggerebek apartemen Mei. Mei bagaimanapun telah melarikan diri dan menjadi DPO, daftar pencarian orang. Terungkap bahwa Tuan Lee telah menghamili selingkuhannya. Nyonya Lee karena terobsesi pada kecantikan dan abadi, terus mengincar janin-janin untuk dibuat dumpling, bahkan ia mengincar janin dari selingkuhan sang suami. Wanita itu yang sedang hamil dan menawarkan untuk membayarnya jika dia segera menggugurkan janinnya. Wanita itu dengan enggan menerima, mereka bergegas ke dokter dan Nyonya Lee memastikan agar janin keluar hidup-hidup. Dia kemudian mengambil janin dan membuat dumpling dari janin tersebut. Di ujung jalan, Mei akhirnya menjual dumpling di jalan Shenzhen. 3 tahun kemudian, Nyonya Lee menikah lagi dan terlihat wajahnya semakin awet muda. Film pun selesai. Pesan moral yang ingin disampaikan dalam film ini adalah jangan terobsesi pada suatu keinginan, terlebih menghalalkan segala cara untuk mengabulkan obsesi yang dipendam, terlebih hingga melakukan cara-cara yang tidak wajar. Percaya diri dan nikmati hidup tanpa takut terlihat jelek.
Just be yourself. Anyway, terima kasih user Weekend Project Horror sudah merequest review film. Untuk teman-teman yang mau request film apa yang mau saya review, silahkan tulis di kolom komen ya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atas masukannya. Semoga channel ini bisa makin berkembang berkat masukan positif dari kalian. Untuk video selanjutnya, saya akan segera merangkum kembali film-film horor atau thriller yang lebih seru tentunya. Saya ingatkan kembali, jangan lupa videonya di-share ke teman-teman atau keluarga kalian. Siapa tahu mereka menjadi ikut terhibur dengan video yang saya suguhkan. Thank you for watching. Sampai ketemu di next video. See you next time and wassalam.